Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak autisme. Sebelumnya, apa sih pengertian anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Pengertian autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Apa penyebab autisme pada anak? Penyebab autis pada anak tidak diketahui secara pasti. Hingga saat ini, para peneliti menduga bahwa pada anak dengan autisme ada kerusakan di bagian otak yang menginterpretasikan masalah dan memproses bahasa. Terdapat beberapa faktor risiko yang diduga menyebabkan autisme, yaitu 1. Faktor genetik. Menurut riset yang ada, autisme dapat menurun dalam keluarga. Artinya, faktor genetik bisa menjadi penyebab autis. Adanya mutasi pada gen tertentu dan kelainan genetik seperti sindrom X dikaitkan kepada peningkatan resiko seorang anak mempunyai autisme. 2. Faktor lingkungan. Sebagian riset menunjukkan adanya hubungan antara autisme dengan paparan terhadap logam berat atau pestisida. 3. Usia orang tua saat hamil. Salah satu penyebab anak autisme yaitu ibu hamil di usia yang tidak lagi muda, apalagi jika sang ayah juga sudah berlanjut usia. 4. Konsumsi obat atau zat kimia. Ibu hamil yang mengonsumsi obat-obat tertentu, misalnya obat anti kejang, obat jenis asam valproat, dan mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan anak menjadi autisme. 5. Komplikasi pada kehamilan. Resiko autisme juga lebih tinggi pada ibu hamil dengan diabetes dan obesitas. Bayi yang lahir dengan penyakit bawaan yang tidak segera ditangani, misalnya kelainan metabolisme yang disebut PKU dan rubella alias campak, serta bayi yang lahir prematur atau berat lahir yang rendah. Pengobatan autisme. Pengidap autisme tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, orang tua harus mewaspadai gejalanya sedini mungkin. Meski demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autisme agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri mereka secara maksimal. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pengidap bisa berbeda-beda. Namun, penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Berikut beberapa metode terapi untuk pengidap autisme. 1. Terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap, termaksud kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun nonverbal. 2. Terapi keluarga. Terapi ini ditunjukkan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Tujuannya adalah agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap dan juga mengajarkan pengidap berbicara dan berperilaku normal. 3. Pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autisme, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi perilaku,
obat untuk mengatasi depresi, dan obat untuk mengatasi gangguan tidur. Itu tadi pembahasan tentang anak autisme. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.